Dengan lidah api membara di sekitar telapak kakinya, Putih kecil terbang dengan stabil di angkasa dengan Howren di punggungnya. Sebagai spesies biasa yang ditinggalkan di dunia fana oleh sekte Gunung Langit, Putih kecil memiliki garis keturunan yang sangat biasa, yang artinya dia hampir tidak mungkin mengalami kemajuan dan berkembang. Meski siluman binatang biasa memiliki sedikit jejak garis keturunan binatang dewata di tubuh mereka, jejak garis keturunan itu sangat sedikit sehingga sangat sulit untuk diaktifkan. Meski singa salju dewasa yang hidup di gua teratai salju di Gunung Langit hanya dapat mengaktifkan kekuatan bawaan lahir yang paling dasar seperti mantra bola api dan mantra beku setelah memakan teratai-teratai salju selama bertahun-tahun. Namun, dengan sejumlah besar pil eliksir yang diberikan Howren, Putih kecil, meski belum dewasa, telah mengaktifkan kemampuan terbangnya dan bahkan telah mengembangkan kekuatan elemen api. Itu berarti Putih kecil, yang telah dihina oleh gadis itu di surga kelima, sekarang memiliki kekuatan siluman binatang level 1. Jika Howren memberinya pil eliksir setiap hari dan Putih kecil berkultivasi dengan giat, ia mungkin memiliki kesempatan untuk sepenuhnya mengaktifkan garis keturunan kuno di tubuhnya dan maju menjadi binatang dewata. Namun, Howren dan Putih kecil tidak tahu tentang situasi ini. Putih kecil hanya makan saat dia lapar, dan Howren akan memberinya makan 2 pil pengisian esensi setiap hari untuk menghentikan gangguannya. Duduk di punggung Putih kecil dan melihat ke arah kota dari ketinggian ratusan meter di atas tanah, Howren merasakan perasaan yang menyenangkan. Putih kecil juga menikmati tiupan angin, ia terbang dengan santai, secepat balon yang melayang. Hanya beberapa bulan yang lalu, Howren tidak pernah membayangkan bahwa ia akan bisa mengendarai singa dan memandang ke bawah ke seluruh kota dari langit sebagai inspektur. Masalah dengan Zhao Yanzi, Lautan Barat, sekolah, dan banyak lagi semua dilupakan ketika dia menatap kota Lautan Timur yang terang benderang di langit yang tenang di atas kota. Dia ingin menjalani kehidupan biasa, tetapi dia harus beradaptasi dengan perubahan dan terbiasa dengan hal-hal baru. Putih kecil, ayo turun, dia memerintahkan dengan suara rendah sambil menepuk leher Putih kecil dengan ringan. Dengan raungan rendah, Putih kecil berlari menuju kampus Universitas Lautan Timur di bawah mereka. Seperti bintang jatuh, dia melesat ke arah tanah. Brak! Putih kecil mendarat di hutan kecil. Howren, yang sedang menikmati perasaan luar biasa dan pemandangan kota yang indah dari langit, melompat dari punggung Putih kecil dengan pusing dan menampar kepalanya. Anjing sial! Tidak bisakah kamu mendarat dengan lembut? Putih kecil melihatnya tanpa bersalah dengan mata besar dan mata berair. Yah! Ini pil eliksir ekstra untukmu. Setelah mengeluarkan pil pengisian esensi dari kotak kayu di ruang tersembunyi, Howren melemparkannya ke mulut Putih kecil. Putih kecil yang merasa disalahkan beberapa saat yang lalu, langsung menjadi gembira. Berubah menjadi ukuran mini, ia berlari di sekitar pergelangan kaki Howren, menggosok kepalanya ke kakinya seperti anak kucing. Kau tidak punya keberanian, mengangkatnya menggunakan belakang lehernya. Dia melempar binatang itu ke ruang tersembunyinya. Di malam hari, embun banyak di hutan ini, itulah mengapa tidak ada pasangan mahasiswa yang datang ke sini untuk pacaran. Tempat itu menyediakan tempat mendarat yang sempurna bagi Howren. Setelah merapikan pakaiannya, Howren berjalan keluar dari hutan sebelum menyeberangi kampus dan kembali ke asramanya. Huang Jianfeng dan yang lain sedang bermain kartu di asrama,
dan mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa Hauren baru saja mengawasi kota dari angkasa. Mereka berpikir dia pergi bersama Xie Yujia, jadi mereka tidak bertanya apa-apa saat dia pulang terlambat di malam hari, tepat sebelum pintu gerbang dikunci. Hauren bukan lagi orang yang sama seperti 2 bulan yang lalu, tetapi teman-temannya yang melihatnya setiap hari tidak menyadari perubahannya. Pagi berikutnya tiba. Zhao Jiai menghabiskan malam di stadion berlatih dan tidak kembali ke asrama. Semenjak dia menjadi kapten tim basket, dia menjadi sangat sibuk. Melihat Cha Oronghua dan Yo Liren masih tidur lelap, Hauren mandi dan pergi berjoging. Kultivasi dapat meningkatkan kekuatan fisiknya, tetapi tidak memberinya kekuatan tarung dalam pertarungan jarak dekat. Setelah berlari 20 putaran mengelilingi kampus, dia pergi ke hutan kecil di mana dia mendarat kemarin malam dan melatih pukulan kuda-kuda 1000 kali. Setelah latihan intensitas tinggi, dia hanya berkeringat sedikit. Saat itu masih pagi, jadi dia berlatih teknik tinju dasar yang dia pelajari di Istana Naga sebanyak 9 kali. Gerakannya tidak sulit untuk Hauren saat ini. Namun, itu adalah ujian kekuatan fisik dan ketahanan untuk membuat setiap gerakannya akurat dan tepat. Lagi pula, set teknik tinju ini digunakan untuk melatih tentara di Istana Naga dan prajurit yang di tingkat paling rendah di level Li. Dengan kata lain, set teknik tinju tanpa nama ini adalah latihan teknik bagi kultivator. Setelah melatihnya 9 kali, Hauren bermandikan keringat meski dia telah mencapai level Zen. Itu adalah kumpulan teknik bertinju peringkat tinggi yang bisa memperkuat otot dan tulang seseorang. Zhao Jiai atau Yo Liren mungkin sudah pingsan ke tanah terlalu lelah setelah berlatih setengah dari teknik tinju itu. Beberapa gerakannya di luar kekuatan dan kemampuan mereka. Jika mereka memaksa diri mereka melakukan gerakan-gerakan itu, mereka mungkin mematahkan tulang mereka atau kram. Menghembuskan napas dalam-dalam, Hauren berjalan keluar dari hutan kecil dan menuju gedung akademik C dengan tas di tangannya. Saat itu waktu makan pagi, jadi Hauren bergabung dengan orang-orang banyak ke arah kantin, berencana makan pagi sebelum pergi kuliah. Halo? Tiba-tiba, seorang gadis tinggi dan kurus mengenakan kacamata menghentikan Hauren. Dia menatap Hauren beberapa detik sebelum memberinya senyum hangat. Apa kau tertarik untuk bergabung dengan klub kami? Hauren melihatnya dan menggelengkan kepalanya. Tidak tertarik. Tidak seperti klub sekolah biasa. Klub kami adalah klub internal yang disebut Asosiasi 5 Naga. Dia melanjutkan. Asosiasi 5 Naga. Hauren mengaktifkan gulungan pedang cahaya pemecah bayangan, melihatnya dengan hati-hati, dan melihat cahaya redup biru sekitarnya. Dia berasal dari salah satu dari klan naga elemen air, tetapi Hauren tidak tahu cabang mana dia berasal, danau, sungai atau aliran air. Kelihatannya merasakan pertanyaan dalam pikiran Hauren. Gadis ini memperkenalkan dirinya dengan suara rendah, "Aku berasal dari Danau Dongting." Kau seharusnya anggota dari Lautan Timur, bukan? Karena kita berasal dari lingkaran yang sama, kita harus saling mendukung. Hauren berpikir sesaat, tetapi dia masih menggelengkan kepalanya. Saat dia di bawah level Zen, yang disebut lingkaran, mengabaikannya. Sekarang setelah dia menerobos level Zen, mereka langsung mengirimkan seseorang untuk merekrutnya, berusaha menariknya ke lingkaran mereka untuk menguatkan kekuatan mereka.
Hao-Ren tidak akan jatuh pada siasat mereka. Selain itu, ada berbagai macam konflik antar lingkaran yang berbeda, dan Hao-Ren tidak ingin menjadi bagian dari hal itu. Dengan lambaian tangannya, dia berjalan keluar dari kantin. Dalam perjalanannya ke gedung akademik, beberapa siswa senior datang kepadanya dan mengundangnya untuk bergabung dengan klub misterius mereka. Hao-Ren menolak mereka semua. Ketika dia berjalan di sekitar kampus sebagai seorang kultivator tingkat rendah yang berlatih gulungan konsentrasi jiwa, mereka pura-pura tidak melihatnya. Ketika beberapa peristiwa besar terjadi di suku naga, dan mereka bertemu di pinggir jalan untuk berdiskusi, mereka tidak pernah berpikir untuk mengikut sertakan Hao-Ren. Bahkan ketika Huang Sujie mencoba menggertaknya, tidak ada yang disebut sesama naga yang menawarkan bantuan. Itulah mengapa Hao-Ren mengabaikan mereka sekarang. Apakah kamu yakin bahwa kau tidak akan mempertimbangkan tawaran kami? Kami memiliki banyak kelompok diskusi kultivasi, dan kita dapat saling bertukar harta dharma tingkat rendah satu sama lain di dalam asosiasi kami. Kepala klub kami adalah Master Level Dui, dan dia akan memberimu beberapa panduan. Kamu baru saja mencapai level Zen, tapi sulit untuk memperkuat tingkatmu tanpa bimbingan seorang master. Kami punya banyak gadis naga lajang dalam klub kami. Jika kau menemukan orang yang kau sukai, kalian berdua bisa berlatih kultivasi bersama. Penolakan Hao-Ren tidak membuat mereka patah semangat. Ketiga perwakilan dari 3 klub mengikuti Hao-Ren dengan rapat. Untuk jelasnya, aku tidak akan bergabung dengan klub kalian. Khawatir mereka akan mengikutinya ke ruang kelas, Hao-Ren berhenti untuk membuat sikapnya jelas. Meski level Zen tidak lemah, level itu juga tidak kuat. Karena kamu ada di sekitar sekolah setiap hari, aku sarankan kau bergabung dengan salah satu klub kami. Salah satu dari mereka mulai mengancamnya. Oh, jadi maksudmu kalian akan mencari kesempatan menyerangku jika aku tidak bergabung dalam salah satu klub kalian? Hao-Ren bertanya pada mereka dengan nada suara yang lebih kasar. Benar? Ketiganya menjawab bersamaan. Lagi pula, dalam kota Lautan Timur, kira-kira ada 8 klub kultivator. Tidak satu pun siswa level Zen yang bisa tetap independen. Mereka tidak peduli saat Hao-Ren masih di bawah level Zen. Namun, dia harus bergabung dengan salah satu dari mereka saat mencapai level Zen. Di permukaan, mereka berbicara tentang saling menjaga satu sama lain. Namun, tujuan sebenarnya adalah untuk memperkuat kekuatan mereka untuk mengalahkan klub lain. Kami akan memberimu 3 menit untuk mempertimbangkan. Kau harus memilih salah satu dari 3 klub. Mahasiswa berpenampilan senior memberi Hao-Ren ultimatum. Mereka memaksanya untuk bergabung dengan salah satu dari mereka. Mereka berpikir bahwa Hao-Ren tidak begitu kuat sebagai seorang kultivator level Zen. Kedua wakil yang lain mengelilinginya dengan tangan terlipat. Menilai dari cahaya yang mereka pancarkan, Hao-Ren tahu bahwa masing-masing dari mereka berada di level yang sama atau di atas level Zen. Jika Hao-Ren menolak untuk bergabung dengan salah satu klub mereka akan memasang bola energi merah dan menyerangnya. Tidak ada siswa level Zen yang bisa berada di luar kendali mereka. Itu adalah aturan tidak tertulis. Tentu saja, setelah seorang kultivator bergabung dengan salah satu klub, ia harus berkontribusi ke klub dengan menyerahkan uang dan menawarkan tenaga kerja. Tidak tertarik,
Hauren berbalik dan terus menuju gedung akademik C. Berhenti? Mahasiswa senior itu tiba-tiba meluncurkan serangan. Sebagai wakil ketua klub Cahaya Laut, dia seorang kultivator level Gen, dan dia ingin menarik Hauren ke dalam klubnya. Hauren menghalangi tangannya dan melompat setengah langkah ke depan. Sementara itu, kedua wakil lainnya memasuki pertarungan. Karena Hauren dengan jelas memberitahu mereka dia tidak akan bergabung dengan salah satu klub mereka memutuskan untuk memberinya pelajaran. Mereka tidak pernah memperhatikan Hauren saat dia di bawah level Zen, jadi mereka tidak tahu hubungan dekatnya dengan Lautan Timur dan identitasnya sebagai Fuma dari klan Naga Lautan Timur, penguasa sebenarnya dari klan Naga Lautan Timur. Plak, plak, plak. Dengan kedua tangannya, Hauren mendorong tangan mereka. Efek dari teknik tinju dasar terlihat. Gulungan pedang cahaya pemecah bayangan bisa digunakan dalam pertarungan jarak jauh, dan teknik tinju dasar bisa digunakan dalam pertarungan jarak dekat. Terkejut, ketiga wakil itu langsung memasang esensi alam ke tangan mereka sebelum melancarkan serangan lain ke Hauren secara bersamaan. Karena dia menolak masuk ke dalam klub, dia menjadi musuh mereka bersama, dan mereka akan memberinya pelajaran. Menggunakan kuda-kuda, Hauren bergerak setengah langkah ke kiri sebelum meninju mahasiswa senior yang melancarkan serangan pertama. Dengan pedang energi 5 elemen ditinjunya, pukulan tinju Hauren pada dada mahasiswa senior memaksanya mundur 3 langkah. Hauren kemudian berbalik dan memblokir tangan kedua penyerang lainnya sebelum meninju perut mereka. Dalam sekejap, kedua gadis yang berada di level Zen tingkat tinggi jatuh. Hauren telah menggunakan momentum dari teknik tinju dasar dan petir 5 elemen yang bisa memecahkan semua 5 elemen. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Bagi para mahasiswa yang berada di kejauhan, mereka hanya melihat 3 orang dari mereka meninggalkan sisi Hauren dengan mendadak, tetapi detailnya tidak mereka ketahui. Ketiga penyerang semuanya menatap Hauren dengan terkejut. Meskipun serangan mereka tidak terkoordinasi, mereka semua adalah kultivator yang berada atau di atas level Zen dan petarung yang baik di sekolah. Namun, mereka bahkan tidak bisa mendekati Hauren, seorang mahasiswa yang baru saja mencapai level Zen. Kedua gadis itu merasakan sensasi mati rasa di perut mereka, dan mereka tidak bisa mengaktifkan esensi alam mereka seolah-olah semua energi mereka terkunci untuk sementara waktu. Petir Hundun bisa menghancurkan 5 elemen di alam sementara susunan formasi pedang 5 elemen bahkan lebih kuat. Karena mereka berada di tempat umum di kampus, Hauren belum melepaskan kekuatan penuhnya. Lagi pula, aku seorang inspektur, dan kalian berani menyerangku. Hauren mengibaskan debu dari pakaiannya sebelum menatap mereka dengan dingin. Inspektur. 3 anggota senior klub kultivator semua menatap Hauren dengan terkejut. Mereka berkonsentrasi dan melihat lebih dekat, dan tentu saja, ada tanda lidah api keemasan samar di dahi Hauren. Tak satu pun dari mereka yang membayangkan bahwa kultivator level Zen muda ini adalah seorang inspektur. Mereka tertegun. Lagi pula, menyerang seorang inspektur adalah kejahatan yang serius. Hauren dapat menangkap mereka saat ini karena seorang inspektur dapat bertindak terlebih dahulu dan melapor ke kantor pusat nanti. Bahkan sebagai seorang inspektur pembantu, status Hauren jauh lebih tinggi daripada level mereka. Sementara mereka terlibat dalam pertarungan main-main di sekolah,
mahasiswa tahun kedua ini telah menjadi inspektur pembantu. Mengabaikan ekspresi kaget di wajah mereka, Hao-Ren berjalan melewati mereka dan terus menuju gedung akademik. Pada saat ini, awan gelap tebal melayang di langit di atas Universitas Lautan Timur. Dengan wajah murka, Zheng Tua datang ke kota Lautan Timur dengan 6 tetua level Qian. Dan 10 tetua level Kun melakukan ekspedisi hukuman. Saat Hao-Ren masuk kelas itu sudah penuh. Yoliren telah menempati tempat duduk di baris ketiga, dan dia memanggil Hao-Ren, "Sini, sini." Dia telah bergegas ke sana setelah kuliah pagi matematika lanjutan untuk mendapatkan tempat duduk yang baik. Namun, dia ditakdirkan untuk kecewa hari ini. Xie Yujia dan M. Alina berjalan ke kelas, mengobrol dan tertawa. Xie Yujia mengenakan kaos putih dengan gambar kartun dan celana jeans biru muda. Bajunya biasa, tetapi dia terlihat segar dan cerah mengenakannya. Lagi pula, pakaian sederhana membutuhkan bentuk tubuh yang bagus untuk memperlihatkan efeknya. Tanpa desain mewah untuk menutupi kekurangan tubuh, Xie Yujia memperlihatkan lekuk tubuh yang nyata dan alami. Xie Yujia menyukai berpakaian sederhana, dan sosoknya terlihat indah mengenakan pakaian sederhana. Xie Yujia tersenyum kecil saat melewati Hao-Ren sebelum menarik M. Alina ke baris belakang. Yoliren melihat ke arah Xie Yujia dan menyikut Hao-Ren dengan sikunya. "Hei, aku mengamati dengan cermat dalam beberapa hari terakhir dan menemukan Xie Yujia semakin lama semakin cantik dari sebelumnya." Hao-Ren tidak berpikir itu mengejutkan. Lagi pula, dia mulai berkultivasi akhir-akhir ini, dan itu meningkatkan raut mukanya. Selain itu, dengan bakatnya yang baik, aura dan kekuatannya akan meningkat lebih cepat dari kultivator yang lain, pikirnya. Dia tidak tahu bakat Xie Yujia dalam hal kultivasi sangat buruk. Nenek tua tidak akan mengangkatnya sebagai murid terakhirnya jika bakat hanya satu-satunya yang dia pedulikan. Xie Yujia memiliki tipe tubuh batu. Dia sangat tidak sensitif dengan esensi alam, sangat sulit baginya untuk menyerapnya. Nenek menanamkan catatan kehidupan dalam tubuhnya, jadi dia memiliki kecepatan kultivasi seorang master jiwa yang baru lahir. Meski dengan catatan kehidupan, Xie Yujia masih di tingkat pemurnian Qi. Dengan catatan kehidupan yang luar biasa, dia dapat memekatkan esensi alam dengan intensitas tinggi, namun dia hanya bisa menyerap 1%-nya saja. Bahkan Zhao Jiai atau Yoliren memiliki bakat kultivasi yang lebih baik daripada Xie Yujia. Namun, nenek tua tidak memperhatikan itu semua dan tidak peduli tentang tingkat mana yang bisa dicapai Xie Yujia. Lagi pula, tidak seorang pun yang berani mengganggunya dengan nenek tua sebagai masternya. Xie Yujia dan M. Alina berjalan ke baris terakhir dalam ruangan itu dan duduk di kursi tengah. Yoliren berbalik untuk melihat Xie Yujia lagi dan mengeluh, "Wanita memang semakin cantik saat mereka dewasa. Mengapa aku tidak menganggap Xie Yujia cantik sebelumnya?" Hao-Ren juga melihat kembali pada Xie Yujia. Duduk di baris terakhir, yang tempat tertinggi di kelas, kulitnya cerah dan terang seperti telur yang baru dikupas, cukup baik untuk iklan komersial. Lagi pula, kulit yang bagus akan semakin memancarkan kecantikan alami seorang gadis. Tuk, tuk. Suara hak sepatu tinggi bergema di koridor di luar kelas. Di sebelah Hao-Ren, Yoliren langsung duduk tegak.
Sedikit lebih jauh di baris itu, Cao Ronghua dan Zhao Jiai juga terlihat penuh harap. Semua pria lain juga memalingkan tatapan mereka ke arah pintu. Seorang dosen yang mengenakan pakaian bisnis berjalan masuk ke dalam kelas. Itu adalah seorang dosen wanita muda. Apa? Semua terkejut. Guru berjalan ke mimbar. Nona Suhan tidak ada, dan aku akan mengajar mata kuliah ini sebagai penggantinya selama beberapa minggu ke depan. Tidak. Para pria sangat kecewa. Jelas, guru pengganti muda telah berpakaian dengan hati-hati, tetapi dia tidak pernah bisa menggantikan Suhan. Dalam beberapa minggu ke depan, kita akan bekerja bersama. Namaku adalah... Guru muda itu menulis namanya di papan tulis, tetapi orang-orang itu tidak tertarik untuk mengetahuinya. Mereka datang ke perkuliahan itu untuk melihat Suhan, si cantik nomor 1 di Lautan Timur. Meski mereka tidak bisa berbicara langsung dengannya, masih tetap menyenangkan untuk melihatnya. Mereka kehilangan semua ketertarikan di mata kuliah itu dengan munculnya dosen pengganti. Sebagai penggemar Suhan yang terbesar, Youliren merasa dia tidak pernah sekecewa ini dalam hidupnya. Dia memerosotkan badannya ke meja terlihat putus asa. Kapan Nona Su akan kembali? Seseorang mendadak bertanya ke dosen pengganti. Itu tidak menghormati dosen pengganti. Mungkin dalam 2 atau 3 minggu, tergantung pada jadwal sekolah. Kemungkinan, aku akan mengajar mata kuliah ini dari sekarang. Sang dosen pengganti melihat sekeliling dan berkata dengan tidak senang. Ya, kalau itu benar, aku akan bolos kuliah ini nanti, kata Youliren mengeluh. Banyak pria setuju dengan pemikirannya, yang artinya mata kuliah yang paling populer dengan cepat akan menjadi mata kuliah yang paling tidak populer. Sementara itu, Hauren berpikir mengenai perkataan dosen pengganti dan berpikir kemungkinan besar Suhan akan menggunakan kesempatan itu untuk melepas posisinya di sekolah. Ini adalah waktu yang penting karena Lautan Timur dan Lautan Barat sedang saling bertempur satu dengan yang lain secara rahasia, dan kehidupan santainya akan berakhir. Kemungkinan besar dia akan memusatkan perhatiannya pada pekerjaannya sebagai seorang inspektur. Namun, Hauren menginginkannya tinggal di sekolah. TRT. Ponselnya bergetar. Dia mengangkatnya dan melihat pesan teks dari Xie Yujia yang duduk di belakang kelas. Bunyinya, apa yang terjadi dengan Suhan? Apa dia sedang mengalami masalah keluarga? Apa kau tahu sesuatu tentang itu? Dia sakit? Hauren membalas pesan itu. Menurutnya Xie Yujia tidak tahu tentang identitas Suhan, jadi dia tidak berkata terlalu banyak. Sakit? Dia mengambil cuti beberapa minggu? Apa penyakitnya sangat serius? Bisakah kau menghubunginya dan memberitahunya kita akan mengunjunginya malam ini? Balasan Xie Yujia langsung tiba. Xie Yujia adalah mahasiswa terbaik di kelas. Suhan memiliki kesan yang baik padanya. Selain itu, Suhan sangat baik padanya karena tanda yang ditinggalkan kultivator tingkat formasi jiwa di bahunya yang hanya bisa dilihat oleh seorang inspektur. Itulah mengapa Xie Yujia berterima kasih kepada Suhan, dosen dingin di mata mahasiswa lain. Aku akan menjelaskannya lebih jelas setelah kelas berakhir. Setelah mempertimbangkan sejenak, Hauren menjawab. Sementara para pria mengeluh akan kemalangan mereka di kelas, Zheng Tua pergi ke kantor pusat grup Mingri dengan 16 tetua senior.
Zeng Tua mengenakan setelah tradisional Cina merah gelap sementara ke-6 tetua level Qian mengenakan setelah perak dan 10 tetua-tetua level Kun mengenakan setelan hitam. Orang bisa melihat pangkat mereka hanya dengan melihat sekilas. Mereka berjalan ke dalam aula besar dalam formasi seperti piramida dengan Zeng Tua di depan. Tuan, siapa yang Anda ingin temui? Silakan mendaftarkan nama Anda di sini. Resepsionis yang muda dan cantik melihat agresivitas mereka dan langsung memanggil Zeng Tua. Zeng Tua terlihat seperti lelaki tua yang bugar berusia 60 tahunan sementara ke-16 tetua di belakangnya semua terlihat berusia 40-50 tahun. Jika mereka kelompok pria yang lebih muda, sang resepsionis itu akan lebih takut. Tetapi untuknya, mereka hanya sekelompok lelaki tua yang pura-pura menjadi mafia. Saat dia memanggil, penjaga yang berdiri di jalan masuk mendekat dan berusaha menghentikan mereka. Tuan, siapa yang Anda ingin temui? Ini gedung pribadi tidak terbuka untuk umum. Dengan lambaian tangannya, Zeng Tua mengirimkan penjaga yang berbicara itu berguling di tanah. Penjaga yang tersisa segera mengelilingi mereka. Dengan beberapa dorongan, Zeng Tua mengirim semua penjaga terbang ke belakang. Pria tua itu seorang master seni bela diri. Kapten dari tim keamanan mengeluarkan walkie-talkie dan berseru dengan mendesak, "Kirim bantuan ke aula utama." Dengan ekspresi murka, Zeng Tua berjalan langsung ke dalam jalan masuk dengan ke-16 tetua. Saat sang kapten mengangkat tongkat listrik dan berusaha menghentikan mereka, sang resepsionis memanggil dengan telepon di tangannya, "Saudara Liu." Bos berkata, "Biarkan mereka lewat." Tanpa berhenti, Zeng Tua menendang penghalang di depan jalan masuk yang hancur berkeping-keping di bawah kakinya. Dia bisa saja langsung pergi ke Istana Naga Lautan Timur untuk menemui Zhao Guang, penguasa Lautan Timur. Sebaliknya, dia malah datang ke kantor pusat grup Mingri dengan 16 tetua dan memaksa untuk naik, menunjukkan kepada semua orang bahwa dia ada di sini untuk membuat masalah. Mereka menaiki lift ke lantai atas. Di aula, karyawan Mingri Group dan pejalan kaki di jalan semua menatap lift dengan heran. Ting! Lift tiba di lantai atas. Dengan mendengus, Pak Tua Zeng memimpin 16 tetua senior ke kantor Zhao Guang. Jika Zhao Guang tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan, dia tidak akan keberatan menghancurkan seluruh bangunan dengan para tetua. Seorang anggota Lautan Timur mencederai Zeng Yitao, putra mahkota Lautan Timur dan merusak inti sari naganya, membuatnya jatuh ke level Li dari level Shen. Sekarang, Zeng Yitao bahkan tidak dapat menggunakan harta dharma natalnya, tombak naga emas melingkar. Kejadian memalukan ini bisa membuat konflik antara Lautan Timur dan Lautan Barat bisa meningkat ke tingkat yang baru. Perang bisa pecah. Lagi pula, inti sari naga adalah dasar bagi seekor naga, dan itu terkait dengan kehidupannya. Karena inti sari naga Zeng Yitao rusak, dan tingkatnya turun, akan sangat sulit untuk pulih, bahkan akan menghambat masa depan kultivasinya. Kali ini, Zeng Tua menyembuhkan inti sari naga yang rusak milik Zeng Yitao dengan mengurangi 500 tahun kekuatan kultivasinya sendiri. Terlepas dari usahanya, tingkat level Zen milik Zeng Yitao tidak sama stabilnya seperti sebelumnya. Itu menerangkan kemarahan Zeng Tua yang berkobar. Dar! Zeng Tua menendang dan membuat lubang besar di kantor yang berada di ujung lorong. Duduk di kursi di belakang meja,
Zhao Guang mendongakkan kepalanya dari berkas di tangannya. Tetua Zeng, apa yang membawa Anda ke sini? Duar. Pintu hancur dan terbang ke karpet merah di kantor. Aku percaya kau tahu apa yang terjadi dengan Zeng Yitao. Zeng tua berjalan ke depan Zhao Guang dan meninggalkan jejak telapak tangan di meja sono keling. Kemurkaan yang membara di matanya menunjukkan dia siap membunuh Zhao Guang tidak peduli akibatnya. Aku mendengar kejadian dengan Zeng Yitao. Bagiku kelihatannya kuil Dewa Naga tidak sengaja melukainya saat berusaha menangkap serigala hitam. Masih duduk, Zhao Guang melihat ke atas dan berkata pada Zeng tua. Dia telah menerima peringatan saat Zeng tua terbang melintasi langit di atas kota Lautan Timur bersama 16 tetua. Dia juga tahu mereka langsung menuju grup Mingri setelah mendarat. Terlebih, tidak seorang pun dari Lautan Timur memiliki kekuatan untuk menghentikan Zeng tua dan para tetuanya. Satu-satunya yang bisa dia lakukan sekarang adalah memikirkan sebuah cara untuk mengirimkan mereka pulang. Dia tidak senang melihat Zeng tua bertindak semaunya di wilayah Lautan Timur. Namun, dia tidak punya pilihan tetapi menahan kemarahannya. Kuil Dewa Naga. Zeng tua menatap Zhao Guang dengan matanya yang terbuka lebar. Memang benar serigala hitam ditangkap dan dibawa ke kuil Dewa Naga, tetapi tidak seorang pun yang berani melukai cucuku. Zhao Guang meletakkan berkas-berkas itu dan berdiri dengan perlahan. Hao Ren memang melukainya. Apa yang Anda inginkan? Apa yang kuinginkan? Zeng tua memelototinya sementara tapak tangan lainnya muncul di meja sono keling di depan Zhao Guang. Berkas-berkas itu hancur menjadi potongan. Di masa lalu, Zeng tua tidak pernah mendatangi wilayah Lautan Timur untuk membuat masalah dengan mereka semarah apapun dia, apalagi berteriak pada Zhao Guang. Tetapi sekarang Zhao Kuo menghilang setelah penderitaan surgawi, kekuatan Lautan Barat jauh lebih besar daripada Lautan Timur. Istana Naga Lautan Timur dilindungi oleh jebakan-jebakan dan susunan formasi, tetapi Zeng tua tidak perlu mengkhawatirkan apa-apa saat menerobos ke dalam kantor pusat grup Mingri. Ren adalah Fuma Lautan Timur. Jika kau berani membuat masalah dengannya, Lautan Timur tidak akan diam saja dan melihat. Zhao Guang melihat Zeng tua dan berkata dengan tenang. Bagus sekali. Zeng tua memancarkan tekanan yang sangat besar, menyebabkan angin liar di seluruh gedung. Dengan lambaian tangannya, dia menghancurkan pintu di sebelah kirinya. Dalam ruang rapat duduk tetua dari Lautan Timur seperti Tetua San. Tetua Zeng menaikkan kepalanya dan berbalik ke ruang rapat dengan sombong. Dia memberi penekanan pada setiap kata. Aku akan memberi kalian 3 hari untuk menyerahkan Hao Ren. Atau, Zeng tua menyipitkan matanya. Aku akan menangkapnya sendiri. Semua tetua Lautan Timur terlihat tertegun. Tidak dapat diragukan, Zeng tua menggunakan alasan ini untuk membuat masalah bagi mereka. Jika Lautan Timur menyerahkan Fuma mereka, akan sangat memalukan bagi mereka. Jika Lautan Timur berusaha melindungi Hao Ren, Zeng tua akan memiliki alasan yang bagus untuk menyatakan perang dengan mereka. Lagi pula, meski tidak satu pun menyaksikan detailnya, memang benar Hao Ren telah mencederai Zeng Yitao dan membuat putra mahkota Lautan Barat jatuh ke tingkat yang lebih rendah. Terlebih lagi, kemampuan tempur Lautan Barat sekarang jauh lebih besar daripada Lautan Timur, sehingga mereka memiliki suara lebih besar. Tidak masalah Hao Ren dapat memberikan alasan, karena dia telah mencederai putra mahkota Lautan Barat,
Zheng Tua memiliki alasan untuk membuat masalah bagi mereka. Tidak seorang pun dari mereka yang tahu bahwa seorang kultivator manusia di tingkat pembentukan jiwa yang terlibat dalam kejadian itu dan bukan pejabat di kuil Dewa Naga sendiri yang menangkap serigala hitam. Namun, meski mereka telah mengetahui itu, seorang kultivator manusia di tingkat pembentukan jiwa tidak akan ikut campur dalam konflik internal di antara klan-klan naga. Lagi pula, Zheng Tua akan membuat Lautan Timur bertanggung jawab apapun yang terjadi. Aku harus mendapatkannya dalam 3 hari. Omong-omong, jabatannya sebagai inspektur pembantu tidak ada artinya untukku. Setelah memberikan ancaman, Zheng Tua keluar dari kantor itu, meninggalkan beberapa jejak kaki yang dalam di lantai. Bahkan inspektur resmi harus menghormati Zheng Tua, penguasa wilayah yang penting. Sementara Suhan sedang menjalani penyembuhan dari cederanya di Istana Naga Lautan Timur, Zheng Tua merasa kuil Dewa Naga yang jauh akan menyinggungnya dengan membantu seorang inspektur pembantu. Berdiri di belakang mejanya, Zhao Guang melihat pada kekacauan di ruangannya sebelum berbalik untuk melihat para tetua yang ada di ruang rapat. Beberapa tetua duduk di bagian belakang meja melihatnya dan ingin mengatakan sesuatu. Siapa saja yang menyarankan kita sebaiknya menyerahkan Ren akan berakhir seperti manik ini. Zhao Guang menunjuk manik kaca di lemari yang penuh dengan barang-barang kerajinan tangan, dan manik itu seketika itu juga hancur.